Salam misioner. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Gaby di sini. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Tema pendampingan kita pada hari ini, Roh Kudus membimbing hidup kita. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan beranimasi bersama-sama. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Tangannya dikatup dan matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mengajar, menghibur, dan membimbing kami. Bantulah kami agar dapat mengikuti bimbingan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi
Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu, Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam pendampingan kita minggu ini. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik, ada yang tahu tidak sarung angin itu apa? Nah, sarung angin itu dia sejenis layang-layang. Tentu kalian pernah melihat layang-layang kan? Nah, adik-adik, sarung angin ditemukan beberapa tahun silam di negara Jepang dan diterbangkan pada hari anak laki-laki. Setiap keluarga akan menggantung satu sarung angin untuk anak laki-lakinya pada ujung tiang luar di luar rumah dan membiarkannya tertiup oleh angin sehingga berkibar-kibar di depan rumah. Di mana kita dapat melihat sarung angin? Kalian mungkin pernah melihatnya di bandara udara. Sarung angin itu dipakai untuk menunjukkan arah angin. Dengan demikian, seorang pilot dapat terbantu waktu mau terbang ataupun mendarat. Sarung angin juga dipakai untuk membantu perkiraan cuaca. Apakah cuacanya mendung ataukah akan mau hujan, seperti itu. Nah, sarung angin ini juga selain bisa membantu perkiraan cuaca, tentunya bisa membimbing pilot untuk mendaratkan pesawatnya. Nah, adik-adik ada yang pernah melihat angin? Tentunya tidak seorang pun dapat melihat angin, tetapi kita bisa tahu bahwa angin itu ada karena sarung angin yang menunjukkannya dan juga kita merasakan hawa yang sejuk dari angin. Apa yang dapat dilakukan angin untuk membantu kita? Tentunya yang paling pertama yang kita rasakan yaitu kita merasa sejuk saat angin bertiup tentunya, dan akhirnya kita tidak kepanasan. Nah, angin juga dapat membersihkan udara yang kita hirup dari asap rokok dan juga asap kendaraan. Dan juga angin dapat mengubah tenaga elektrik untuk menerangi rumah kita. Wah, hebat ya. Angin saja bisa menerangi kita. Nah, adik-adik, hari ini gereja merayakan hari besar. Ada yang tahu tidak hari besar itu apa? Ya, dia itu disebut Hari Raya Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Tuhan mengutus Roh Kudus kepada gereja. Kitab suci menceritakan bahwa para murid sedang berkumpul bersama-sama di suatu tempat, namun secara tiba-tiba ada suara yang keras seperti hembusan angin. Mereka melihat lidah-lidah api hingga pada mereka masing-masing dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus Allah kira-kira hampir sama seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata, tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada. Karena kita merasakan pengaruh dan kekuatannya dalam hidup kita. Roh Kudus sangat penting bagi manusia dan umat yang
sangat penting bagi kita semua manusia. Apa yang dapat dilakukan Roh Kudus untuk membantu kita? Tentunya Roh Kudus selalu menghibur kita saat kita sedih ataupun kita merasa sendirian. Juga membimbing kita dalam ke jalan kebenaran. Saat kita berjalan bengkok-bengkok, pasti Roh Kudus akan menuntun kita untuk berjalan menuju kebenaran. Nah, Roh Kudus juga menolong kita saat kita tidak tahu bagaimana berdoa. Akan ada suara hati kita yang akan menuntun kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus juga hidup dalam hati kita dan memberi kita hidup sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermain bersama teman-teman. Juga Roh Kudus menunjukkan hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kita berterima kasih atas semua yang telah dilakukan angin untuk membantu kita. Kita harus lebih berterima kasih lagi atas semua yang telah dilakukan Roh Kudus untuk menolong kita setiap hari. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu berdoa, saling tolong menolong, dan juga saling merangkul satu sama lain. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, salam kreativitas. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Semoga tetap selalu sehat ya. Nah, minggu ini kita akan membuat kreativitas berupa gelang Pantekosta seperti ini. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pertama, setengah karton jilid, kemudian spidol warna, kemudian gunting, kemudian pensil. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, kita akan menggambar lidah-lidah api sebagai lambang turunnya Roh Kudus seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, setelah kita mempertebal gambar ini dengan spidol hitam, lalu kemudian kita menggunting mengikuti pola gambarnya. Nah, setelah adik-adik menggunting seperti ini, kakak minta adik-adik untuk mengkreasikannya dengan gambar seperti ini menggunakan warna merah pada lidah-lidah apinya. Seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk menuliskan kata Pentakosta pada bagian bawah lidah-lidah apinya. Nah, setelah adik-adik mengkreasikan dan mewarnainya, maka adik-adik kenakan pada lengannya seperti ini untuk dijadikan gelang. Demikianlah kreativitas kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Salam kreativitas. Nah adik-adik,
kegiatan kita pada hari ini sudah hampir selesai. Jangan lupa jaga kesehatannya masing-masing ya. Nah, tugas perutusan misioner pada hari ini berdoa, doa mohon 7 karunia Roh Kudus ya adik-adik. Nah, sekian pendampingan kita pada hari ini. Salam misioner, sampai jumpa lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Buatlah kami agar dapat semakin beriman dan menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.